Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita kembali kedatangan tamu spesial atau tamu terhormat, yaitu seorang murtadin cantik asal dari kota Minang, di mana orang ini menerima Kristus melalui cara yang unik. Bukan karena pemberitaan orang secara langsung, atau bukan karena ada yang menceritakan tentang Injil kepada dia, tetapi ia hanya mendengarkan berita firman Tuhan melalui cuplikan suara atau melalui kaset radio atau melalui kaset tape. Nah, karena itu teman-teman, itulah yang saya selalu bilang setiap kali saya buat postingan video untuk men-sharekan setiap video-video yang ada di channel ini dan melalui media sosial teman-teman. Artinya teman-teman sendiri berpartisipasi di dalam membagikan Injil kepada mereka melalui kesaksian-kesaksian yang ada di setiap media sosial. Ya, bukan saja di video-video kesaksian, bukan hanya video-video kesaksian yang ada di channel ini, tetapi di setiap channel yang teman-teman temukan, coba kita share ke media sosial kita masing-masing, sehingga melalui itu ada orang yang mendengar dan tersentuh hatinya. Nah, karena sekarang ini tidak sama seperti dulu mungkin door to door untuk menjangkau mereka, tetapi sekarang lebih mudah lagi, yaitu melalui media sosial. Maka dari sekian juta jiwa yang ada di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, kalau melalui media sosial akan banyak orang yang mendengar, dan bisa saja kemungkinan satu di antara sekian juta jiwa yang mendengar bisa terima Injil. Itulah sebabnya saya terus mendorong teman-teman untuk men-sharekan video-video ini ke media sosial teman-teman dan saudara sekalian. Oke, baik, kita kembali teman-teman dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kali ini kesaksian dari seorang putri asal Minang ini. Ia kembali menerima Kristus. Ia menerima Kristus dengan cara ya seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Karena itu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Mbak Rita berasal dari Minang ya, Mbak Rita ya. Kecilnya di Minang. Ya, masa kecil di Minang ya. Ya, baik, bisa cerita sampai remaja. Sampai remaja. Bisa cerita sedikit ya tentang masa kecil sampai remaja di Minang. Ya, aku dari Sumatera Barat lah ya, Solok Selatan ya. Ya, Moralabuh kalau Moralabuh nama kota kecil ya. Kota kecamatannya Moralabuh. Nah, di situ aku lahir, besar, sampai remaja, sekolah sampai SMA gitu di sana. Ya, seperti orang-orang Minang yang lain juga ya, kalau di waktu kecil itu ya dibesarkan secara Islam ya, Muslim, mengaji, sore itu mengaji. Setiap hari itu ke surau bareng sama kakak-kakak saya juga, surau dari kecil sampai SMP itu. Jadi aku di SD itu udah bisa mengaji ya, udah bisa baca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Tapi memang belum pernah khatam gitu, tapi udah sudah bisa baca Al-Quran dan suka sering juga di masjid pakai mic gitu ya. Kalau lagi bulan puasa itu suka ikut ibu-ibu yang lain ikut ngaji gitu. Ya, kalau masa kecil aku itu ya apa ya, sebenarnya nggak terlalu banyak juga tahu banget dengan adat istiadat gitu ya. Walaupun almarhum papa saya itu juga datuk ya. Tapi kalau zaman dulu itu belum ada BAM di sekolah. Jadi aku nggak begitu tahu tentang ada sih adat istiadat. Makanya ketika ada yang agak marah gitu mengatakan aku bukan Minang lagi, itu aku itu sebenarnya nggak terlalu tahu gitu karena aku udah di Jakarta itu dari umur 18 tahunan gitu. 18 tahun ya. Nah, terus masa kecil aku itu ya sekolah di sana, sekolah SD, SMP, SMA. Di SMP papaku meninggal ya, jadi sama mamaku di sana tinggal gitu. Ya, kalau baik, Mbak Rita berarti memang dibesarkan dalam tradisi Minang ya sebenarnya ya, dan beragama Muslim, tapi waktu itu belum terlalu mengerti tentang tradisi Minang juga ya sebenarnya. Ya, karena kan kecuali kalau aku menikah segala macam itu pasti aku banyak tahu, karena kan ada rapat adat istiadat ya, masih kecil juga ya, dan remaja ya. Kalau remaja kan belum ada ikut kegiatan adat istiadat ya, di dalam tradisi Minang. Baik. Nah, boleh tahu bagaimana awalnya Mbak Rita tuh bisa mengenal Kristus? Awalnya ya. Nah, setelah aku tamat sekolah ya, itu tamat sekolah aku lulus SMA ya. Lulus SMA ya, kejuruan. Itu kan aku sempat di kota Padang ya. Kadang-kadang orang nih agak susah membedain ya, Padang dengan semua orang Sumatera Barat itu udah pokoknya Padang gitu. Kalau aku itu bukan tinggal di Padang ya. Jadi aku tinggal di Solok Selatan, Moralabuh namanya. Nah, baru di tempat aku tinggal waktu masa kecil itu nggak ada sama sekali yang namanya orang Nias, orang Batak. Cuma satu waktu kecil-kecil orang Batak itu yang pakai motor jualan kredit gitu. Nah, itu cuma satu yang aku tahu. Jadi nggak ada gereja, nggak ada bergaul sama orang Nias. Itu bener-bener
murni orang Minangkabau ya, orang Minangkabau, nggak ada campuran orang Jawa pun juga nggak ada gitu. Ini aku sekalian nih jadi aku suka dibully di TikTok nih. Ya udah, aku setelah tamat SMA itu aku ke Kota Padang. Nah baru itu aku di Kota Padang. Di Kota Padang itu aku ngekos karena jaraknya itu dari tempat aku lumayan 100 kilo lebih gitu. Karena jalannya berkelok-kelok kan bisa 5 jam 6 jam gitu. Jadi aku ngekos di sana, mau nyari kerja rencananya gitu. Ngekos terus di situ aku satu kosan dengan orang Nias nih. Aku kenal orang Nias, dua orang Nias ya, cewek-cewek nih, orang Nias yang Kristen agamanya. Dia guru sekolah minggu, itu satu kosan sama aku. Karena kan di Padang itu pada saat itu ya, kita ngekos itu terserah kita mau satu kamar sama siapa, kan kamarnya gede gitu. Jadi kita nggak bisa milih gitu. Terserah ibu kos ya. Terserah ibu kos gitu. Jadi pas aku kos itu di situ ada, aku lupa aku yang duluan atau dia yang duluan. Pokoknya aku satu kosan sama dia yang guru sekolah minggu ini. Nah terus waktu aku kerja melamar melamar kerja di apa itu ternyata sales gitu jual-jual. Nah itu aku kenal juga sama orang Nias juga. Dia Kristen tapi dia ternyata dari Muslim gitu. Jadi semua keluarganya itu Muslim. Bahkan adiknya juga kerja di situ Muslim. Nah dia benci banget bahkan adiknya sama dia nih. Nah ini dua-duanya itu aku percaya ya itu mungkin bukan kebetulan ya gitu. Aku ketemu kalau di tempat aku kerja itu ya sebentar doang aku kerja di situ. Itu kan aku sama-sama cewek. Jadi kalau makan siang bareng dia ini sama dia. Jadi itu dia suka kesaksian sama aku. Itu aku baru mulai mengenal Kristen ya karena di kampung aku nggak pernah dengar. Ya terus awal mulanya tapi belum Kristen, cuman baru mengenal aja gitu. Nah itu dia suka kesaksian gitu. Kesaksian sama aku gimana dia bertemu dengan mengenal Tuhan Yesus gitu. Pada saat itu ya, pada saat itu aku nggak percaya gitu, sekiri keluar kanan karena kan mungkin waktu itu mungkin juga dia waktu itu masih cinta mula-mula ya, jadi dia cerita terus aku ya iya aja kan menghargai orang cerita gitu. Tapi dalam hati aku pada saat itu, lu paling masuk Kristen karena pacar lu, karena dia kan orang Nias, pacarnya juga orang Nias. Nah ya aku pikir dia karena pacarnya, bukan karena yang dia ceritakan. Kalau dia ceritakan kan karena pada suatu hari dia lewat gereja gitu kan, karena pacarnya orang Kristen, dia iseng pengen masuk gereja, kayak apa sih gereja pacarnya gitu. Jadi dia masuk situ, tapi pas dia masuk situ itu dia bilang itu dia sukacita, damai sejahtera ya. Itu yang diceritain aku ya. Cuman aku nggak percaya yang bagian itu. Aku percaya dia masuk Kristen karena pacarnya gitu ya. Pokoknya masuk kiri keluar kanan aja. Nah kalau sama yang satu ini, yang di kamar aku ini, satu kos ya, yang satu kosan nih. Nah itu kita suka bercanda-bercanda ya. Kalau misalnya lagi azan nih, kalau lagi ada dia aku suka bercandain. Kalau aku mau sholat gitu ada dia kan, udah waktunya sholat yuk, udah azan tuh yuk sholat kan, suka gitu. Iya silakan kayak gitu. Nah pas di hari Minggu kan dia ke gereja jam 9 tuh, udah siap-siap. Nanti dia mau berangkat nih, ayo udah waktunya ke gereja, udah jam 9 ya yuk ke gereja. Iya duluan nanti aku nyusul gitu. Mbak Rita ngomong begitu ya bercandaannya ya. Ya itu udah sering kita kayak gitu. Pasti aku jawabnya begitu ya, ntar aku nyusul gitu. Padahal itu kan sebenarnya cuma bercandaan ya. Tapi ternyata ya beberapa tahun kemudian gitu ya, beberapa tahun aja nggak berpuluh-puluh tahun. Beneran aku bener-bener nyusul ya masuk gereja ya, masuk gereja gitu. Nah itu ya, tapi cuma sebentar aja aku di sana. Terus di Padang cuma sebentar ya. Terus mama aku datang, aku pindah ke Jakarta karena walaupun aku di Padang itu nggak ada saudara. Di saudara itu malah justru di Jakarta, kakakku di Jakarta, kakak-kakakku yang cowok juga di Jakarta. Jadi suruh pindah aku ke Jakarta. Terus aku sempat kerja ya, kerja lah. Aku cuma 10 hari aja nganggur ya. Terus aku langsung kerja di Kosogi waktu itu namanya ya. Karena yang masukin sepupu aku. Jadi 10 hari aja langsung kerja. 10 hari di Jakarta langsung dapat kerja ya, luar biasa. Keuangan dia kepala keuangan, aku jadi staff. Nah itu. Nah kan aku ngekos ya, ngekos. Nah terus punya banyak teman-teman Betawi ya. Tapi mungkin waktu itu belum kenal Miske ini nih. Mungkin setelah aku kenal Miske itu setelah punya anak kalau nggak salah. Setelah aku punya anak. Nah di sini ketika aku ngekos ya, aku mulai dari ketika aku punya banyak masalah dalam hidup aku ya. Nah itu aku ngekos di Jakarta ya. Di Jakarta, ke Jakarta ya. Di Jakarta nih. Ini aku lagi gimana aku bisa mengenal Tuhan ini. Itu mulainya dari situ gitu. Walaupun sudah ada tanda-tanda kayak tadi itu kan udah suatu pertanda ya waktu aku ketemu orang-orang Kristen di Padang. Tapi sorry, udah ada masih komunikasi nggak dengan teman-teman yang lama di Padang itu yang sekos, yang satu kos dengan aku sebenarnya dua-duanya pengen banget ketemu gitu. Karena kan mereka itu pengen, oh ternyata aku jadi Kristen gitu. Maksudnya kan dia sering sama Loli ini yang yang Mutadin ini. Aku pengen gitu, oh ternyata aku apa yang dia mungkin dia berdoa buat aku pada saat itu. Betul. Nah terus ketika aku minjam Alkitab, maaf aku tadi juga agak lewat. Karena aku waktu
waktu di sekamar ini itu kan di sebelah sekamar dengan yang Kristen ini, Kristen di Padang ini ya. Padang ini. Ya. Nah, dia kan punya Alkitab. Selalu dia taruh di samping tidurnya itu. Dengan manis cantik di situ gitu. Itu kan aku kalau Al-Qur'an udah tahu ya kan gini. Tapi Alkitab itu kayak apa isinya gitu. Sering aku lihat gitu. Tapi kalau mau minjem kan malu kan aku orangnya Islam gitu. Jadi aku diam. Tapi satu hari aku kayaknya udah nggak tahan pengen tahu kayak apa gitu. Terus aku bilang gini, boleh nggak pinjam Alkitabnya? Oh boleh gitu. Senang hati ya kan. Bener. Kaget juga mungkin ya. Oh boleh ya, mungkin kaget juga gitu. Terus aku dikasih pinjam. Aku cuma baca satu lembar aja yang di kejadian satu itu. Yang aku ingat waktu itu Tuhan melayang-layang di atas air. Itu aku ketawain dalam hati gitu ya. Karena aku merasa Belum mengerti ya arti dari kan? firman itu ya. Oh kayak gini Alkitab ternyata pakai bahasa Indonesia gini terus dari sini gitu. Tapi aku cuma pengen tahu itu aja. Terus habis itu udah aku nggak baca banyak. Aku kasih dia lagi. Nah flashback itu maksud aku itu udah suatu pertanda sebenarnya gitu. Ketika aku mungkin dia juga doain aku ini dua orang ini yang satu kamar atau yang sama satu kerjaan itu tadi ya. Doain aku gitu. Nah terus pas sudah di Jakarta, pas sudah aku banyak masalah pada saat itu, aku merasa banyak beban hidup. Aku waktu itu pisah juga sama anakku gitu ya. Terus tapi pada saat itu Mbak Rita belum masuk Kristen ya? Belum menjadi seorang Kristen ya? Belum Kristen ya. Belum, masih Muslim. Nah itu kan anakku waktu itu memang dibawa mamaku ya. Terus tinggal sama mamaku gitu. Nah itu aku merasa hidup merasa aku ada di titik terendah mungkin ya, karena aku merasa hidup masa depannya nggak tahu, hidup nggak berarti, nggak berguna gitu, merasa semuanya itu sia-sia gitu, merasa kosong gitu ya, merasa itu putus asa gitu, padahal masih muda ya pada saat itu gitu, tapi aku ngerasain banget gitu. Itu aku mengurung diri tuh di kamar tuh 3 hari gitu. Di situ aku hancur hati banget nyari Tuhan gitu, tapi aku nggak ingat lagi yang kemarin ya, yang aku cari ya Tuhan di agamaku yang dulu ya, Tuhan Allah gitu ya. Aku cari, aku sujud, aku menangis dengan hancur hati, dengan kerinduan begitu mendalam gitu, karena aku merasa butuh banget dia gitu. Aku butuh petunjuk itu aku nangis selama 3 hari capek gitu. Nanti aku begitu lagi tidur capek gitu selama 3 hari gitu. Jadi aku cuman berdoa nangis gitu ya. Pada saat itu ya aku nggak dapat jawaban apa sih gitu. Biasa aja gitu. Cuman di kosan itu aku ada satu kosan sama orang Manado nih teman ya. Nah dia itu suatu hari dia ngajak aku ke rumah keluarganya gitu. Itu nggak lama itu ya dari aku berdoa itu. Nah itu dia ngajak aku ke rumahnya dia. Nah di rumahnya dia itu ternyata aku baru tahu kalau dia itu ternyata orang Kristen yang taat ya, keluarganya semua gitu. Terus aku di situ dikenalin sama ada 2 situ yang tadinya juga Muslim, orang Sunda gitu. Bahkan dia itu tamat pesantren dua-duanya. Nah itu mereka berdua pun juga bersaksi sama aku gimana mereka bertemu Tuhan ya, mengalami Tuhan gitu. Itu agak lupa tuh ya aku kesaksiannya ya, cuman yang aku ingat yang 2 karena itu waktu itu kalau benar-benar aku nggak kayak si Loli tadi itu karena dia sering makanya aku ingat ya. Kalau ini kan cuma sekali aja dia itu. Nah kalau yang dia cerita, kalau tapi yang aku ingat kakaknya yang kan dia adik kakak nih. Dia saking cintanya sama Tuhan yang tadinya benci banget sama adiknya, terus dia akhirnya ternyata dia juga dijamah Tuhan, didoain terus sama adiknya itu. Dia saking cintanya Tuhan sampai pengen melayani ke tempat-tempat terpencil gitu. Nah itu doang yang aku ingat ya kesaksiannya. Cuman aku nggak ada ketertarikan sama sekali karena pada saat itu kan aku berpikirnya lu kan nyembah manusia ya karena belum mengerti ya. Dan waktu itu juga sedang dalam saat titik terendah Mbak Rita ya. Kalau boleh tahu kesulitannya apa ya waktu itu? Kalau nggak salah tadi Mbak Rita agak cerita sedikit bahwa tidak punya pekerjaan gitu ya tadi. Pekerjaan, jauh dari anak gitu. Terus hidup aku teman-teman ini nggak ada yang benar gitu. Maksud aku itu aku bukan kehidupan yang ini yang aku inginkan gitu. Ngerti nggak? Ya ada dalam satu lingkungan yang nggak baik gitu ya. Yang nggak baik ya. Aku nggak ingin seperti ini gitu. Jadi lalu setelah bertemu dengan memang itu aku mungkin udah kenal juga, cuman waktu itu akhirnya itu cuman jalan ya mungkin aku mengenal Tuhan itu. Jadi karena ini orang Manado ini memang bawa ke keluarganya itu, terus aku ada 2 orang yang bersaksi itu murtadin juga gitu, dan aku nggak ada ketertarikan. Tapi suatu kali aku itu tidur di sana di kamar sendirian, maksudnya aku dikasih kamar sendirian tidur, terus aku sama adek temanku ini gue ada ini kamu dengerin ya gitu, ada kesaksian ya dalam bentuk kaset ya.
ya ini ada kaset nih, daripada kamu bengong tidur di kamar, kamu dengerin ya, gitu dia ngomongnya. Nah, pada saat aku dengerin kesaksian itu, nah di situ mungkin aku, kalau sekarang aku bilang Roh Kudus mungkin sudah mulai bekerja ya, karena sebelum-sebelumnya juga aku udah dengar kesaksian, bahkan dari tiga-tiganya ini benar-benar dari Muslim ke Kristen. Tapi yang ini orang Kristen dari lahir, bahkan ibu bapaknya itu pendeta. Nah itu aku mendengar kesaksiannya dia, gimana hidupnya yang hancur juga kan. Tapi aku bukan kayak dia kan karena narkoba gitu. Nah Kesaksian yang Mbak Rita dengar ini ya, kesaksian yang aku dengar ini, dia itu udah tergantung banget dengan obat-obatan putau itu ya, putau. Dia itu sampai karena setiap hari pakai mungkin ya, jadi dia itu salkaunya itu udah nggak bisa lagi, sampai pembuluh darah pecah. Dan divonis mati sama dokter ya. Itu aku dengar. Nah aku lupa beberapa menitnya dia mati, apa 10 menit apa 15 menit aku lupa ya. Tapi dia udah divonis, udah ditutup itunya, tubuhnya gitu. Terus di alam roh itu dia bertemu sama Tuhan Yesus gitu. Nah Tuhan Yesus ini tanya sama dia, kamu mau ikut aku atau kamu mau ikut jalanmu sendiri? Dia bilang, aku mau ikut Tuhan. Oke, kalau kamu mau ikut aku, ikuti jalanku, Tuhan kasih kesempatan untuk hidup lagi ya. Nah terus dia akan hidup lagi. Nah itu bukan sampai di situ aja ya, maksud aku itu yang membuat aku image banget. Terus bahkan dia sampai setelah dikasih kesempatan kedua sama Tuhan Yesus, bahkan dia balik lagi ke sana gitu, ke narkoba itu, sampai di penjara. Nah setelah di penjara itulah dia benar-benar bertobat. Nah itu dari awal kesaksiannya dia sampai selesai, itu aku itu dengerin kayak terhanyut gitu, dengerin kesaksiannya, dan itu aku, wih, yang kayak begini nggak ada nih di agama gitu kan. Padahal sebelum-sebelumnya dengar kesaksian kayak gini, masa sih gitu kan. Tapi aku percaya satupun yang dia omong itu bukanlah suatu kebohongan gitu. Aku benar-benar semua perkataan yang itu di dalam kesaksian itu bukan karena dia menangis ya gitu. Tapi memang dia menangis waktu dia cerita atas kebaikan Tuhan itu ya. Tapi aku ngerasa itu benar-benar terjadi dalam hidupnya, dan aku merasa itu nggak ada satupun yang dusta gitu. Nggak seperti yang sebelum-sebelumnya aku bilang bohong lu gitu ya, dalam hati. Tapi nah setelah selesai itu kan aku pulang ke tempat kakakku yang ada tinggal. Jadi setelah mendengar kesaksian itu ya, kan besoknya pulang karena itu menginap di rumah teman ya. Ya, menginap di rumah teman. Nah, ketika aku pulang itu tuh nggak bisa lepas dari pikiran aku. Tentang kesaksian tadi ya. Tadi itu aku nggak bisa lepas gitu, kayak di otak aku terus gitu. Di rewind terus kayak di rewind gitu. Terus juga aku bertanya, kok aku sampai ketemu orang-orang ini gitu. Kenapa aku bisa denger yang kayak gini gitu. Terus masa sih dia Tuhan gitu, karena kan itu aku terus aja tuh sampai kayak gimana sih, kayak mikirin aja sampai di rumah pun itu udah kayak dituntun aja, mau buktiin gitu, penasaran gitu, aku mau tanya gitu. Maksudnya aku pergi dari Tangerang aku ingat waktu itu aku pernah diajak ke rumah doa ya di Pondok Indah. Nah aku datang ke situ sendirian ya, tanpa ada mereka, aku sendirian karena aku ingat di hari Kamis waktu itu. Jadi aku datang ke situ sendirian, itu udah kayak dituntun aja. Aku beneran itu beneran aku itu merasa kayak dituntun aja, udah ngikut aja gitu. Nah pas di sana itu di rumah doa itu ya. Doa ini pas aku masuk itu kayaknya kan biasanya ada ibadah-ibadahnya dulu, itu kayaknya udah di sesi doa ya. Di sesi doa itu aku udah sesi doa, udah karena pendetanya udah mulai doa dari yang ujung gitu, dari yang paling ujung sana. Nah aku dikasih yang paling ujung sini kan. Semua anak muda termasuk aku di situ, yang paling ujung situ. Dan di situ itu aku nggak tahu ya, dua aja pertanyaan aku waktu itu. Waktu itu tuh aku netes air mata itu, aku tanya, Tuhan gitu, kalau memang Engkau Tuhan gitu, tunjukin sama aku saat ini juga gitu. Dan yang kedua, kalau memang Engkau Tuhan, terimalah aku jadi hambamu gitu kan. Tapi aku nangis gitu. Nangis ya. Nah pada saat itulah aku ngerasain ya, kayak ada sesuatu gitu, kayak aku mau jatuh gitu, tapi ada yang di belakang gitu ya. Tapi beneran aku jatuh jadinya gitu. Nah pas di situ Mbak Rita merasakan jamahan Tuhan. Ya itu ya, Tuhan luar biasa ya. Sekarang kan aku tahu rasanya. Itu ternyata itu kan jamahan Tuhan gitu ya. Nah itu aku benar-benar merasain banget ada banyak sesuatu yang lepas gitu ya, keluar banyak dari tubuh aku gitu. Lepas gitu kayak yang tadi apa itu banyak banget ya, rasa putus asa, merasa hidup gak berguna, gak berarti, gak tahu mau jadi apa, hidup gak punya harapan gitu kan, mau takut dengan masa depan ya, merasa kosong gitu. Itu hilang seketika pada saat itu seketika bergantikan dengan rasa yang luar biasa yang baru aku rasakan seumur hidup aku. Itu rasa sukacita, damai sejahtera gitu, ada ketenangan ya, gitu ya. Itu ya ada damai sejahtera gitu. Terus merasa banget aku tuh dicintai Tuhan banget ya. Aku nggak melihat sih Tuhan itu gitu ya, tapi aku kok ngerasa dicintai banget gitu, full gitu, merasa dicintai banget. Yang tadi kan merasa kosong gitu ya. Nah terus yang keempatnya itu aku merasakan Tuhan itu deket gitu ya. Di hati kita ini kan ya,
di dalam, deket banget sama kita karena di dalam. Tuhan tuh lebih dekat lagi dari hati aku itu. Wow, luar biasa. Gitu. Ya. Jadi kan yang kemarin kan Tuhan di mana lu di mana engkau, di mana engkau, di mana Iya, itu. iya. Semuanya terjawab ya pada Itu saat itu jawab, ya. ternyata Tuhan itu lebih dekat dari hati aku gitu. Nah itu pertama kali aku benar-benar merasakan cinta mula-mula ya sama Tuhan gitu kan. Aku nangis gitu, aku merasa campur aduk gitu, merasa terharu banget begitu dicintai Tuhan. Ya. Wow, baik. Lalu setelah itu Mbak Rita, ada satu proses pasti ya setelah merasakan itu ya jamahan Tuhan yang begitu luar biasa dan merasakan beban terangkat semua. Waktu itu Mbak Rita masuk dalam satu gereja untuk bisa dibimbing atau bagaimana? Sehingga dibaptis atau gimana? Kalau iya dibaptis di mana? Belum. Jadi gini. Setelah itu ya, aku pulang nih. Ya, aku mau nambahin sedikit ya, aku tadi. Aku kan masih dalam rasa sukacita yang luar biasa ya. Pas aku pulang keluar dari gedung itu, setiap ketemu orang di jalan, itu kan aku peluk. Tuhan Yesus itu baik. Jadi ada perasaan itu ya, sukacita yang begitu luar biasa jadi ya. aku ngerasa itu karena roh Tuhan itu masih memenuhi aku ya. Mungkin ya, aku merasa seperti itu. Jadi setiap orang itu, aku pengen peluk. Kayak setiap orang tuh merasakan kasih Tuhan kayak gitu ya. Ya, aku merasai mengasihi semua orang. Nah, begitulah mungkin hati Tuhan ya, gitu. Walaupun mungkin nggak seperti Tuhan, tapi sedikit Tuhan taruh di hati aku itu. Aku merasa tentang mengasihi semua orang ya. Mengasihi semua orang yang ketemu nggak kenal kan aku peluk. Cuman mau bilang Tuhan Yesus itu baik gitu. Itu. Nah, pertanyaan tadi itu udah kan. Jadi pada saat itu kan aku tahu gerejanya teman aku yang Manado tadi ya. Nah, aku pergi ke sana karena aku ada pernah ke sana gitu. Nah, aku hubungin dia, ya aku ke gereja situ ya. Nanti setiap minggu aku ke sana ya. Setiap minggu ke sana. Waktu itu aku masih tinggal sama saudara-saudara aku di Tangerang. Nah, kakakku ini mulai agak curiga gitu. Kenapa setiap minggu itu aku pergi ke Jakarta gitu. Terus berubah gitu. Tapi berubahnya baik ya. Lebih baik, rajin gini, udah baik gitu. Terus aku nggak ingat ya, tapi nggak beberapa minggu deh kalau nggak salah ya. Dia aku baru pulang dari gereja nih ceritanya. Pulang dari mana? Dari rumah teman kan biasanya aku bilang gitu. Itu dia periksa tas aku gitu. Di tas aku itu ada warta kan, warta-warta warta gereja ya. Kan di situ. Wah, di situ aku langsung disidang. Banyak lah pertanyaannya gitu ya. Adalah suatu momen ketika aku apa lu gitu dikasih apa gitu kan, biasalah gitu. Dikasih apa sampai mau ke gereja gitu. Nggak dikasih apa-apa aku bilang. Terus ngapain lu masuk Kristen kan gitu. Terus aku bilang di Jamar Kudus, aku bilang itu emosi kakakku itu nggak terbendung ketika aku bilang di Jamar Kudus gitu. Tapi aku nggak perlu ungkapin apa yang dia lakukan gitu. Nah, akhirnya setelah itu aku disuruh dihadapkan ke dua pilihan gitu. Mau ikut Tuhan lu yang bule itu oh Tuhan lu yang bule itu kan. Aku diam ya. Kalau misalnya soal itu aku nggak ada satupun yang menjawab. Tapi kalau waktu ditanya kenapa lu masuk, ya aku cerita emosi dia. Terus udah gitu mau ikut Tuhan lu itu atau lu mau tetap ngikutin keluarga dan tetap di Islam gitu. Kalau lu mau ikut Tuhan lu, kita putus hubungan sama semua keluarga dan lu pergi dari sini gitu. Kalau lu mau balik lagi, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak usah kerja, lu di rumah aja, lu belajar aja tentang Islam lagi, lu ini di rumah aja, kita kasih lu sehari-hari tuh, nggak usah lu kerja gitu. Ya, aku kan waktu itu lagi menggebu-gebu sama Tuhan Yesus ya. Cinta mula-mula ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi itu akhirnya kan aku pergi ke orang Kristen yang aku tahu. Karena kan aku punya teman-teman Muslimku punya, tapi kan aku udah agak lama juga sama mereka. Nggak hubungannya teman-teman bandel aku lah ya. Nah, tapi aku pergi ke mereka itu kan jadinya udah sore ya, karena kan aku pulang kerja ke Tangerang, bayangin aja kerjanya di Jakarta kan Tangerang, terus pulang lagi kan udah agak sore. Betul. Aku di sini bukan menjelaskan ya, tapi itu yang proses Tuhan yang kasih ke aku gitu. Ketika aku ke situ, aku nggak diperbolehkan masuk ke rumahnya. Gitu. Padahal orang Kristen yang aku kenal satu-satunya cuma dia gitu. Aku bahkan masuk pagarnya aja nggak boleh. Tapi aku soal itu aku kecewa banget gitu. Segitu banget sih gitu kan. Nah, tadinya yang aku mau dibaptis udah punya foto, udah bikin foto mau dibaptis di gereja di situ. Aku nggak jadi, aku pergi dari situ, aku bilang aku akan buktikan ya, gue tuh masuk Kristen bukan gara-gara lu gitu, bukan lu kaya, aku pengen kaya, bukan gitu. Jadi aku akan gue buktiin kalau gue masuk Kristen itu benar-benar karena Tuhan jamah gitu. Kudusnya. Jadi itu kan nanti aku nggak mau lagi ke gereja situ kan, karena kan ketemu nanti sama dia gitu. Nah, akhirnya kan aku nggak ada itu kan, akhirnya aku balik ke teman-teman aku yang muslim, nggak ada satupun temanku yang Kristen. Nah, kalau seperti yang Miss kita kenal, tapi kenal gitu aja gitu. Iya, pada waktu itu ya, itu belum terlalu dekat ya. Gue cuman gitu-gitu aja. Aku balik situ, jadi aku tetap pura-pura muslim gitu, pura-pura ini gitu. Tapi aku nggak ke gereja juga gitu karena aku nggak tahu mau ke gereja mana gitu. Terus
nggak tahu aku tuh pemalunya itu maksudnya kalau mungkin orang cari-cari kayak ke gereja gitu, aku enggak gitu. Aku nggak cari-cari, nggak tahu mau kemana, ya udahlah gitu. Akhirnya aku nggak pernah ke gereja. Tapi teman-teman bilang, kok lu nggak pernah sholat sih, puasa kagak, sholat kagak, katanya gitu. Bandel-bandel juga sholat kayak katanya gitu. Dalam hati aku, lu nggak tahu aja. Iya ya, walaupun pada saat itu belum dibaptis ya. Dibaptis, tapi kan aku udah percaya sama Tuhan Yesus. Nah pada saat itu kayak mamaku datang, suatu hari mamaku datang. Nah itu nanya ke aku, itu udah setahun tuh. Setahun aku pertemuan pribadiku sama Tuhan Yesus. Setahun kemudian nyokap aku nanya nih, kamu tuh sebenarnya udah dibaptis atau belum gitu? Aku bilang belum, Mang, kenapa gitu? Kalau belum, kamu tuh masih bisa masuk Islam gitu, masih diterima. Tapi kalau udah dibaptis sudah nggak boleh. Keluarga lu tuh cinta kakak-kakak lu tuh, ya pokoknya gitu. Demi keluarga, demi anakmu juga, demi kita orang tua lu. Cobalah balik lagi, kan belum dibaptis gitu. Terus aku mikirin juga tuh. Ya gitu, maksudnya jadi aku udah demi meraih cinta keluarga kembali ya, karena aku kan juga nggak ke gereja, jadi aku kan iman walaupun aku pengalaman kayak gitu belum ada pengenalan yang lebih lagi ya pada saat itu. Jadi ya udahlah coba lagi gitu kan. Aku mulailah beli buku namanya waktu itu Hidayah ya, 3 kalau nggak salah aku beli. Baru satu buku aku baca gitu ya, nggak tahu ya Tuhan izinkan itu terjadi, mungkin itu Tuhan izinkan terjadi. Ada satu hal yang nggak bisa masuk akal aku gitu. Balik-balik semua sama gitu, ini nggak bisa lah, lewat buku aku nggak bisa. Aku dengerin khotbah. Aku dengerin khotbah di depan TV gitu kan, terus nggak bisa aja ini orang ngomong apa gitu. Akhirnya kan aku timbul ini, lah aku udah nggak bisa lagi nih masuk Islam gitu, udah nggak benar-benar hati pun sedikit pun udah nggak ada di sana gitu. Tapi udah kalau kerinduan sama Tuhan kan itu ada setiap hari. Aku kan selalu doa sama dia. Dulu itu aku disuruh bacanya itu Mazmur, jadi aku bacanya Mazmur. Jadi kayak Tuhan Yesus gimana di Matius itu belum ya? Baru aku nggak gitu baca yang Mazmur itu kan pertolongan Tuhan tentang gimana gitu kan. Nah akhirnya aku doa tuh simpel aja doa aku sama Tuhan. Maksudnya aku bukan doa sama gitu, tapi Tuhan aku mau dibaptis gitu, tapi aku nggak tahu ke gereja mana, karena kan aku Islam udah nggak bisa ya. Kristen juga belum dibaptis gitu. Lah ntar kalau aku gimana enggak dua-duanya gitu, jadi aku takut gitu. Akhirnya aku ngomong sama Tuhan aku mau dibaptis, tapi aku nggak tahu ke gereja mana gitu. Akhirnya pasti nggak kebetulan juga aku ketemu seseorang, mbak aku lupa namanya, dia lagi beli kaset rohani. Terus ternyata dia Kristen, langsung lagi kan namanya dipendam-pendam ya orang kan kalau lagi itu sesuatu yang cerita lagi. Udah berbusa cerita sama dia, ternyata laki gue yang Kristen, gue mah Muslim. Tapi dibawa aku ke rumahnya dia. Dibawa, tapi dia dengerin penjelasan aku itu. Dibawa ke sana, ayo ke rumahku. Akan suamiku Muslim, nanti kamu dikenalin sama dia. Jadi kalau lu mau dibaptis nanti. Jadi dia yang Mbak ketemu itu seorang ibu yang Muslim dan suaminya Kristen gitu ya. Akhirnya dibawa ke rumahnya. Nah suaminya ngenalin lagi sama temannya. Diantar lagi sama dia, dikenalin gitu ya. Nggak langsung dibawa, tapi dikenalin. Nah terus nanti besok-besoknya aku datang sendiri ke sana. Terus dia yang ada aku pelepasan dulu, berapa kali pelepasan gitu. Jadi dilayani pelepasan terlebih dahulu ya. Gitu. Nah itu pun setelah itu aku dibaptis. Nah setahun kemudian ya. Ya tahun berapa kalau boleh tahu? Aku dibaptis udah lama. Agak lupa ya tahunnya ya. Ya udah lama. Sekarang di gereja mana? Di gereja Tiberias. Baik ya. Di gereja Tiberias. Terus cuman udah 2 kali itu surat baptisku hilang. Sekarang hilang lagi surat baptisku. Iya. Nggak tahu aku taruh di tempat keluar apa dibakar atau gimana. Ya gitu. Akhirnya aku dibaptis gitu. Tapi sebelum baptis itu pun juga luar biasa juga kan. Kita ibadah dulu tuh, ibadah pelepasan namanya. Taruh di situ kan kita cuma nyanyi haleluya 12 kali itu. Haleluya gitu ya. Itu aku nangisnya kayak Tuhan itu kan di depan itu kayak ada layar gitu ya. Di situ semua dosa-dosa aku kayak diperlihatkan Tuhan gitu. Dan itu Tuhan mengampuni semua itu. Itu yang bikin aku nangis. Siapa sih gue ini gitu loh. Kok Tuhan begitu baik ya, mau gitu. Itu tuh yang sebelum dibaptis itu. Setelah dibaptis kayaknya luar biasa gitu. Maksudnya ya gitu. Ya luar biasa. Luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah memilih, nggak bisa lari kemana-mana lagi. Amin ya. Intinya seperti itu ya Mbak Rita ya. Baik, kita juga ada beberapa foto nih yang bisa kita tayangkan dulu ya tentang Mbak Rita. Nah ini boleh dilihat nih Mbak Rita dengan teman-teman ya. Ya ini teman-teman tim pelayanan aku dulu waktu. Ya ini tadi Miske. Nah itu semua tuh suku itu ada Ambon, Batak, Jawa. Ini teman-teman sepelayanan semua ya. Dan sampai sekarang masih berhubungan ya? Masih, karena masih ketemu
ketemu di gereja. Masih ketemu di gereja ini juga ini pada saat pelayanan kali ya. Ya, ini abis ibadah ya. Ya, habis ibadah ya. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah Asher ya, di dalam tim Asher ya, Mbak. Ada Asher, ada kolektaan yang kayak gitu-gitu. Kolektan ya. Ya, ya. Nah, ini juga. Ini anakku ketika dibaptis. Oh ya, baik. Anaknya boleh tahu namanya siapa, Mbak? Lydia. Lydia. Dan ini pada saat dia dibaptis. Dibaptis pada umur berapa? Kayaknya 17 tahun deh. 17 tahun juga ya. 16 atau 17 tahun ya, gitu. Dan dia mulai pelayanan juga ya setelah menerima Setelah itu Kristus. ya. Pelayanan sebagai tamborin Di gereja ya. Di gereja. Wow, luar biasa. Nah, ini juga anak Barita ya. Ya, ini ketika waktu dia masih muslim ya, tinggal sama nenek. Ya, ya, sempat tinggal dengan nenek. Sempat tinggal Kalau boleh tahu Mbak Barita, boleh cerita sedikit bagaimana perjalanan anak siapa tadi namanya? Lydia. Lydia ini bisa memutuskan untuk sama-sama memeluk agama Kristen. Ini aku ceritain ketika dia kecil juga nggak? Mungkin secara singkat aja. Ya, pada jadi saat dia udah besar aja. Pada saat dia besar. Oke. Jadi waktu itu dia kan tinggal sama neneknya. Ya. Dia tinggal di Tangerang. Nah, aku tinggal di Jakarta. Jadi aku seminggu sekali tuh pulang gitu. Nah, ketika dia di sana itu memang udah didik secara muslim kan sama mamaku gitu. Nah, terus di tahun berapa itu dia sempat juga pindah ke Padang, ke kota Padang. Karena neneknya pindah ke sana dan aku pada saat itu nggak ada di Jakarta gitu. Jadi dia kan ikut neneknya. Sempat 3,5 tahun tinggal di sana di Padang. Nah, tapi ketika SMP aku udah di Jakarta lagi. Dia begitu aku udah di Jakarta, dia sebenarnya udah pengen pindah ke Jakarta gitu. Pengen ikut mamanya ya. Mama gitu. Ya, ya. Dan memang dia pengen sekolahnya di Jakarta gitu. Nah, terus dia pindah, akhirnya dibolehin sama mamaku. Nah, kan SMP di sini. Nah, SMP di sini itu dia itu ketika aku mau ke gereja, dia mau ikut gitu. Tapi pada saat itu dia cuma ikut-ikut aja, dia nggak mau sendirian gitu. Nah, tapi sebenarnya karena di masa kecilnya sering aku bawa ke gereja. Mungkin ada juga dari rindu itu ke gereja gitu, gimana sih gereja sekarang, karena kan dia udah SMP sekarang. Iya. Pada saat itu masih kecil ya, suka dibawa ke gereja ya. Belum ngerti apa-apa gitu. Nah, terus pulang gereja, nah terus dia juga punya teman juga. Cuman aku sebagai orang tua gitu ya, aku kan juga mau anakku diselamatkan kayak aku gitu. Jadi tapi aku nggak maksa gitu. Maksudnya aku ceritakan kesaksian aku bagaimana sama dia. Terus dan dia punya teman sendiri juga gitu di sekolah yang pada saat dia udah sekolah di Jakarta nih ya. Pada saat dia udah sekolah di Jakarta gitu. Nah, temannya itu aku pernah sampai merinding aku dengar dia ketika mengkhotbahi dia ini kayak pendeta. Padahal masih SMP. Sama-sama SMP ya. Ya itu aku rasa Tuhan melalui anak ini Tuhan bicara ya sama dia. Betul. Gitu ya. Nah, itu di kelas 3 dia masih tetap ikut tuh sama aku ke gereja. Setiap aku ke gereja, kita pindah-pindah gereja, belum ada gereja yang ada stay di satu gereja ya. Ya, belum stay di satu gereja. Nah, ketika dia lulus SMP, dia mau masuk SMA. Nah, disitulah dia memutuskan gitu. Untuk memeluk agama Kristen. Agama Kristen. Nah, kan ketika kalau aku itu aku nggak tahu ya. Aku merasa padahal itu kan anak aku sendiri, gitu. Aku yang berhak gitu. Tapi karena dari dulu itu memang kayak aku tuh terlalu dekat sama keluarga gitu. Terlalu gimana sih? Terlalu mikirin keluarga gitu. Jadi aku tuh takut kalau misalnya dia Kristen marah gitu. Semua marah karena kan semua pada sayang sama dia gitu. Jadi aku ada rasa takut gitu. Nah, ketika dia memutuskan waktu kita daftar itu kan isi form nama semua agama. Kan ada ditulis agama. Nah, pas ditulis agama ini dia nanya, dia sikut-sikut aku padahal ada gurunya tuh di depan. Waktu mau mendaftar untuk SMA ini ya. Agama ya kan ya udah terserah gitu. Oh, dia tanya ke Mbak Rita agamanya apa, Mas? Ya, agamanya apa? Terus apa reaksi Mbak Rita pada saat itu gimana? Ya kan aku masih takut nih, ada ketakutan gitu, takutan kayak ada sekeliling yang. Nah, terus aku takut gitu, jadi aku bilang ya udah terserah, Islam juga nggak apa-apa lah gitu kan. Terus dilangkain dulu sama dia, udahlah tunggu dulu, yang lain dulu diisi. Udah semua diisi, agama apa? Gitu kan gurunya nungguin. Terus ya udahlah nggak apa-apa Islam, nggak mau gitu. Lalu dia tulis ya agamanya Kristen. Karena dia nggak mau langsung ya udah Kristen gitu. Akhirnya dia tulis sendiri. Aku takut nanti, maksudnya kan dia walaupun ini kan masih SMP juga gitu, masih itu takutnya nanti dia ngomong mama yang suruh atau apa kan. Ternyata kan dia yang sendiri yang ambil keputusan sendiri ya, tanpa paksaan siapapun ya, termasuk mamanya juga ya, tidak memaksa pada saat itu ya. Wow, dan akhirnya setelah itu dia dibaptis juga ya. Dia langsung dibaptis sih, tapi melalui setiap proses lah ya. Ya nggak langsung dibaptis gitu. Udah berapa lama kita di gereja, tertanam satu gereja yang tadi itu ya, kita ada juga melayani tamborin, aku juga melayani di situ. Nah, nggak lama dia dibaptis. Oh, jadi setelah dibaptis di Tiberias ya?
Enggak, bukan di Tiberias. Oh, kalau Lydia bukan di Tiberias ya? Di gereja GBI Pak Niko. Oh, GBI Pak Niko, ya. Pada saat ini ya. Ya. Dan akhirnya Mbak Rita dan Lydia memutuskan untuk berjemaat di situ ya? Menjadi jemaat di GBI itu ya? Iya. Dan mulai melayani. Iya. Oke, wow, luar biasa. Lalu sekarang Lydia sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah. Proses sama Tuhan itu pun juga ini gitu. Maksudnya kan karena aku sudah nggak kuat ya. Maksudnya aku nggak kuat, setiap kita mau foto di depan gereja aja gitu ya. Maaf ya, aku dimarahin gitu. Nah, apalagi mau taruh firman ya. Jadi itu aku tuh taruh firman. Namanya orang Kristen itu ada kerinduan ya. Misalnya kan gini, kita terberkati dengan firman ini ya. Aku pengen share misalnya di Facebook ya. Tahun 2018 itu di Facebook. Aku nggak bisa gitu karena nanti itu aku nggak jawab apa. Aku tulis sebuah kesaksian ya di Facebook itu sama Lydia sekaligus sama anakku gitu. Karena anakku juga udah dibaptis. Padahal kita baru pulang dari kampung. Karena aku waktu itu masih bisa pulang kampung karena belum ada yang tahu, baru keluarga inti aja yang tahu gitu. Jadi aku masih bisa bebas gitu. Yang penting jangan ngomong sama masyarakat gitu. Nah, itu aku kasih tahu, itu baru di Facebook ya. Aku kasih tahu dan kita Semua akhirnya semua tahu dan dan semua ya di bagian-bagian itu aja ya. Teman-teman sekolah, tetangga mungkin ya, dan nggak semua juga yang heboh itu pas di TikTok aja. Nah, ya itu anakku pun juga dibuang juga gitu pada saat itu gitu, karena ketahuan aku yang dimarah-marahin kan aku bilang nggak ada, suruh dia Kristen, tanya aja sama anaknya sendiri. Bener, ditanya sama anaknya sendiri, oh dia belain. Aku masuk Kristen bukan gara-gara mama. Wow, luar biasa ya. Jadi puji Tuhan ya Mbak Rita ya, semuanya Tuhan pakai dalam kehidupan Mbak Rita bukan suatu kebetulan gitu. Ada langkah-langkah yang dilalui walaupun berat. Saya yakin banyak hal yang Mbak Rita belum bisa ungkapin di sini ya karena waktu juga ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan telah memilih Mbak Rita dan sekarang bagian Mbak Rita untuk menjadi berkat juga bagi banyak orang gitu. Kalau ada keluarga yang menonton video ini, apa yang ingin Mbak Rita sampaikan kepada mereka? Nah ya, kalau keluarga aku sendiri kan belum semua yang terima ya belum. Ya aku sih buat kakak-kakakku aja di kampung, kalau kalau sempat nonton ini ya, apapun perasaannya terhadap aku gitu ya, aku tetap mengasihi dia gitu, dan aku tetap mendoakan mereka lah gitu. Ya aku harap mereka bisa menerima perbedaan gitu, nggak usah bermusuhan ya. Ya itu sih aku doanya juga, aku berdoa juga biar kakakku dilembutkan hatinya, biar bisa nerima aku apa adanya gitu. Baik ya, kita berdoa hubungan dengan keluarga juga boleh dipulihkan ya. Amin, puji Tuhan. Baik, Mbak Rita tuh juga aktif ya di media sosial ya, di TikTok gitu ya. Ya kan di TikTok itu yang bikin heboh. Apa yang menurut Mbak Rita peluang kesaksian di TikTok itu termasuk hal yang harus diperhitungkan juga ya? Iya ya. Gini, tetap walaupun aku terima teror gitu ya, maksudnya apalagi di DM, makanya itu aku tuh suka jarang banget buka DM. Karena aku kemarin buka DM tuh baca yang ini gitu. Nah terus tapi ada, aku nggak tahu apakah itu dia beneran atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ada, bahkan dia, kalau yang orang Kristen sendiri banyak, Mbak Rita luar biasa, aku diberkati banget dengan kesaksian, terus bersaksi gitu, atau dengan jawaban-jawaban Mbak Rita gitu. Atau tapi ada juga yang satu nih, aku belum tahu nih kelanjutannya ya, aku juga mau masuk Kristen, gimana caranya gitu. Tapi kan aku itu aku nggak tahu, aku masih tanya sama teman-teman di grup aku, ini benar apa enggak sih, apa gitu. Tapi kalau misalnya seandainya benar gitu ya, puji Tuhan. Dan aku merasa justru peluang di TikTok itu memang banyak gitu, walaupun kita memang harus siap mental ya, karena harus dibeli. Makanya kan aku nggak taruh foto keluarga aku, kemarin aja aku baru turunin lagi foto sama mamaku gitu, atau foto anakku, apalagi nggak ada yang aku taruh untuk itu kesaksian, karena aku nggak mau mereka juga dibully gitu. Mamaku dibilang apa atau misalnya sama anakku gitu nanti dibilang apa. Jadi aku memang nggak taruh gitu, karena kalau mereka bully aku, ternyata aku udah terbiasa gitu, udah nggak mempan gitu ya, udah terbiasa ya. Tapi untuk orang yang diberkati itu juga banyak gitu ya. Jadi bagus kalau untuk di TikTok itu, kalau menurut aku ya, menjangkau banyak orang ya. Baik, terus semangat Mbak Rita. Tapi puji Tuhan ya Mbak Rita ya, hubungan dengan mama ya sudah baik ya, sudah dipulihkan, karena nggak ada tuh yang namanya mantan ibu atau mantan anak gitu ya. Iya, nggak ada. Mantan saudara sebenarnya juga nggak ada. Saudara juga sebenarnya nggak ada ya. Tapi kita terus berdoa supaya hubungan dengan kakak-kakak ya, dengan adik ya, kakak-kakak
kakak-kakak ya. Oke, kakak-kakak itu semakin dipulihkan begitu ya, Mbak Rita ya. Baik, Mbak Rita, terima kasih atas kesaksiannya yang luar biasa. Kami doakan Mbak Rita tetap sehat dan semakin dipakai Tuhan dalam pelayanan. Amin. Baik, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya mungkin ya dengan kesaksian. Ya, teman-teman dan saudara sekalian, melalui cuplikan video ini kita juga mulai belajar untuk berkarya memberitakan kebenaran kepada keluarga, kawan, dan kenalan. Terutama bagi kita semua yang sudah bekerja, bisa kita menceritakan kasih Kristus, perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita alami melalui kesaksian pribadi kita. Sehingga melalui kesaksian kita itu mungkin rekan kerja kita, atau mungkin teman sekolah kita, atau mungkin satu bangku dengan kita di kelas, bisa mereka mendengarkan kabar baik. Mungkin ketika teman-teman memberitakan di saat yang sama, mereka tidak langsung menerima, tetapi waktu Tuhan bekerja dan suatu saat nanti percayalah, apa yang teman-teman tabur ketika menabur benih Injil yang benar, maka suatu ketika mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, teman-teman dan saudara sekalian, pemazmur mengatakan ketika kita menabur benih dengan mencucurkan air mata, maka ia akan pasti menuai sambil pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian juga kita. Ketika kita menceritakan kabar baik, sekalipun itu tantangan dan sekalipun itu dengan air mata, maka percayalah bahwa firman Tuhan yang teman-teman bagikan, yang teman-teman sharingkan melalui kesaksian, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Tuhan akan memakai teman-teman dengan cara apapun untuk memberitakan kabar baik tentang Injil Allah. Oke teman-teman, itu saja pesan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.